Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang bilangan pecahan, tentunya dengan materi yang berbeda ya. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah ada satu kalimat, yaitu Ana memiliki pita biru sepanjang 1/4 cm. Nah, kira-kira panjang pitanya itu seberapa ya? Nah, di sini Bu Vicky sudah punya garis bilangan, ya sudah ada garis dari 0 sampai 6 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian di situ sudah ada pitanya ya, pitanya ada di bawah. Nah, itu menunjukkan 1/4. Nah, kira-kira dari kalian siapa nih yang tidak percaya atau percaya dengan bahwa pita biru ini sudah menunjukkan angka 5/1/4? Nah, untuk itu kita akan melakukan pembuktian ya. Oke, di sini panjang dari pita milik Ana itu ada 5/1/4. Nah, 5/1/4 ini merupakan bilangan pecahan campuran ya, yang mana 5 ini adalah bilangan biasa dan 1/4 ini adalah pecahan. Nah, di sini cukup mudah sekali ya. Kita lihat dulu, di sini ada angka 5. Nah, 5 ini berarti angkanya utuh ya. Angka biasa. Berarti di sini dari 0 ke 5. Ingat, ketika kita melakukan pengukuran itu selalu dimulai dari angka 0 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Jadi panjang pitanya segini. Kemudian ini mewakilkan dari 5 cm ya. 0 sampai angka 5 itu mewakilkan dari ukuran 5 cm ini. Nah, kemudian ada tambahannya nih. Ya, lebih 1/4. Nah, oke. Berarti lebih dari 1/4. Nah, 1/4-nya itu di sini atau di belakang angka 5 atau di depan? Kira-kira seperempatnya. Iya, betul, berada di depan karena kan lebih ya. Kalau lebih itu berarti berada posisinya itu di depan. Oke. Yang perlu diperhatikan dari bilangan pecahan 1/4 ini adalah penyebutnya. Oke, di sini penyebutnya ada berapa? Ada 4 ya, ada angka 4. Maka dari ukuran angka 5 menuju ke 6 ini kita bagi menjadi 4 bagian. Kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, ini sudah mewakilkan dari angka 4 ini ya, penyebutnya 4. Maka dari angka 5 menuju 6 kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, selanjutnya yang perlu kita lihat yaitu pembilang ya. Pembilangnya ini adalah 1. Nah, maka 1 dari 4 bagian berarti panjangnya itu hanya 1 kotak ini saja. Nah, itu sudah mewakili dari 1/4. Jadi pita milik Ana sepanjang 1/4 cm dapat digambarkan seperti ini. Ya, mulai dari 0 sampai ke 5/1/4. Batasnya seperti ini ya. Cukup mudah ya. Dilihat dulu bilangan normal, bilangan biasanya. Setelah itu baru kita tambah dengan bilangan pecahannya itu tadi. Jadi ini lebihnya ya, 1/4 ini lebihnya. Nah, kemudian untuk pembagiannya, karena di sini penyebutnya 4, maka ini kita bagi menjadi 4. Nah, setelah dibagi baru deh kita lihat dulu pembilangnya. Nah, pembilangnya cuma 1. Maka yang digunakan hanya 1 kotak saja. Seperti itu. Cukup mudah ya. Oke, selanjutnya
Bu Vicky akan mengajak kalian untuk fokus di ukuran ini ya, yang Bu Vicky lingkari merah-merah ini. Kita akan fokus di sini. Bu Vicky akan zoom dulu. Celing. Nah, ini sudah terlihat ya, sudah nampak. Di sini Bu Vicky ada soal ya. Akan mengajak kalian untuk mencari taksiran terendah dari 51/4 cm. Nah, taksiran itu apa sih? Nah, taksiran itu merupakan pembulatan ya. Kalau dulu mungkin kalian di kelas-kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 2 mungkin sudah mengenal pembulatan. Nah, taksiran itu adalah kata lain dari pembulatan ya. Kemudian di sini kita akan mencari taksiran terendah, yaitu pembulatan yang paling rendah dari 51/4. Oke. Jadi di sini ya posisi pitanya. Posisi pitanya berada di 51/4. Selanjutnya Bu Vicky beri tanda kura-kura yaitu. Nah, ingat, ketika kita mencari taksiran terendah, maka yang perlu kita lakukan adalah diturunkan mendekati bilangan bulat ya. Ingat, karena ini kita mencari terendah ya. Ingat kata kuncinya yaitu terendah. Maka yang perlu kita lakukan adalah diturunkan mendekati bilangan bulat yang paling bawah ya, paling bawah. Oke. 5/6 itu yang paling bawah yang mana? Yang paling terendah. Ya betul, angka 5. Maka kita tarik ke belakang seperti ini. Nah, secara otomatis pitanya juga mundur. Nah, ke angka 5. Sekarang panjang pitanya berapa? Ya betul, panjang pitanya yaitu 5 cm. Ingat kata kuncinya yaitu ketika kita mencari taksiran terendah, yang perlu kita ingat adalah berarti diturunkan ke bilangan yang terdekat ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mencari taksiran tinggi atau taksiran paling tinggi. Kalau tadi sudah ada terendah, sekarang tertinggi ya. Kalau tertinggi itu adalah kebalikan dari taksiran terendah ya. Jadi ini pitanya 51/4. Nah, Bu Vicky beri tanda kura-kura. Nah, ketika kita mencari taksiran tertinggi, yang perlu kita perhatikan yaitu kita akan menaikkan atau dinaikkan mendekati bilangan bulat yang paling atas ya, berarti karena yang paling tinggi. Berarti 5/6 itu yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi adalah yang 6, maka kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas ya, mendekati angka 6. Oke, jadi pitanya sekarang menjadi berapa senti? Ya betul, 6 cm. Cukup mudah ya. Tadi taksiran terendah berarti kita turunkan mendekati bilangan yang terendah. Kalau yang tertinggi berarti kita naikkan mendekati bilangan yang tertinggi ya. Oke, selanjutnya. Oh, di sini ada taksiran terbaik dari 51/4 cm. Nah, kalau kali ini taksiran terbaik itu berbeda dengan taksiran terendah maupun tertinggi ya. Nah, kalau taksiran terbaik ya, oke, kita akan bahas satu persatu. Di sini sudah ada pitanya. Pitanya Bu Vicky letakkan di 51/4. Begitu juga dengan kura-kuranya. Nah, di sini ada catatan. Jika kita mencari taksiran terbaik, maka yang perlu kita perhatikan yaitu diubah ke bilangan bulat yang paling dekat. Ya, oke. Ketika kita mencari taksiran terbaik, maka kita mencari ya bilangan bulat yang paling dekat. Paling dekat kira-kira.
Ini sudah posisi kura-kuranya di situ ya. Posisi kura-kuranya di sini. Kira-kira si kura-kura ini lebih dekat kemana? Ke angka 5 atau ke angka 6? Yes, betul. Paling dekat ke angka 5. Nah, jadi pitanya juga mundur ya. Yang paling dekat 5. Seperti itu ya. Jadi kalau taksiran terbaik adalah taksiran yang paling dekat ya. Yang paling dekat. Jadi taksiran terbaik dari 5 1/4 cm yaitu 5 cm. Cukup mudah ya. Oke, di sini Bu Vicky punya pita. Lebih tepatnya ini adalah pita Eni berwarna biru sepanjang 6/7/10 ya. Karena di sini sudah menunjukkan ini ada 6, kemudian lebihnya itu 7 dari 10 bagian. Oke, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi 6 lebih 7/10. Jadi segini. Ini sudah sesuai. Oke. Kali ini kita akan mencari taksiran terendah, tertinggi, dan terbaik dari pita milik Eni. Oke, yang pertama, taksiran terendah dari 6/7/10 cm yaitu, oke, kita masih ingat ya, kalau terendah berarti kita turunkan, ya, diturunkan ke bilangan bawahnya. Misal posisinya di sini, maka kita turunkan menjadi 6. Oke, berarti jawabannya adalah 6 cm. Kemudian taksiran tertinggi dari 6/7/10 cm yaitu, ingat di sini tertinggi, maka ketika posisinya di sini kita akan menaikkan ya. Akan menaikkan di atasnya menjadi berapa? Jadi 7. Dan yang terakhir kita akan mencari taksiran terbaik dari 6/7/10 cm yaitu, oke, kita masih ingat ya, terbaik. Kalau terbaik berarti yang paling dekat. Nah, dia kan posisinya di sini ya. Yang paling dekat tuh yang mana? 6 atau 7? Ya, betul, yang paling dekat 7. Berarti jawabannya adalah taksiran terbaik dari 6/7/10 cm yaitu 7 cm. Cukup mudah ya. Oke, selanjutnya di sini Bu Vicky akan ajak kalian untuk mengenal operasi hitung bilangan pecahan. Tentunya ini masih berkaitan dengan taksiran terendah, tertinggi maupun terbaik. Oke. Di sini ada angka 10 dan sama dengan, kita hiraukan dulu ya, kita abaikan, kita fokus dengan angka-angka yang akan muncul yang Bu Vicky tuliskan. Oke, di sini ada soal taksiran terendah dari 1/3 ditambah 10/3/4 sama dengan, nah, ketika ada soal seperti ini, dia kan mintanya taksiran terendah, maka yang harus dan perlu kita kerjakan adalah kita akan mencari taksiran terendah dari bilangan-bilangan ini. Yang pertama ada 4/1/3. Taksiran terendahnya berapa? Ya, betul, ada 4 ya. Terendah, ingat ya, terendah berarti kita harus menurunkan ya. Ditambah, oke, taksiran terendah dari 10/3/4 sama dengan 10. Jadi 4 ditambah 10 sama dengan 14. Cukup mudah ya. Taksiran tertinggi dari 10/3/4 dikurangi 4/1/3. Ingat, di sini taksiran tertinggi berarti kita naikkan. 10/3/4 itu paling tinggi 11. Selanjutnya dikurangi
41/3. Taksiran tertingginya adalah, betul, 5. Taksiran tertinggi dari 41/3 adalah 5. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung. 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Selanjutnya taksiran terbaik dari 51/3 dikali 9, 6/10 sama dengan, oke, ingat taksiran terbaik adalah taksiran yang paling dekat ya. Oke, 51/3 taksiran terbaiknya adalah, ya betul, 5. Kemudian dikalikan taksiran terbaik dari 9, 6/10 sama dengan 10, sama dengan 5 dikali 10 berapa? 50. Selanjutnya ada taksiran terbaik dari 11,5 dibagi 4,3. Ini caranya sama seperti yang atas-atasnya, hanya saja di sini bentuknya desimal. Oke, Bu Vicky akan sedikit jelaskan. Di sini Bu Vicky punya garis bilangan ya. Jika angkanya itu 1 ya, angka yang berada di belakang koma itu 1, 2, 3, dan 4, berarti dibulatkan ke 0 ya, berarti ke bawah. Tapi kalau angkanya itu 5, 6, 7, 8, 9, maka jadi ditambah 1 ya. Kita langsung coba praktikan. Taksiran terbaik dari 11,5. Oke, di sini angka di belakang komanya yaitu angka 5, maka letaknya di sini ya. Nah, kalau letaknya di sini maka dibulatkannya ke arah angka 1. Berarti 11 ditambah 1 sama dengan 12. Oke, dibagi 4,3. Taksiran terbaiknya berapa? Nah, 3 itu letaknya di sini. Maka taksiran terbaiknya adalah yang paling dekat 0, berarti 4 ditambah 0 sama dengan 4 ya, tetap 4. Tinggal kita hitung, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Oke, paham ya, cukup mudah dan mudah dipahami gitu. Jadi jika kalian masih bingung, masih lupa, oh tadi bagaimana caranya taksiran tertinggi, terendah, terbaik, nah kalian bisa ulang lagi videonya ya. Kemudian jangan lupa saat menyimak video harus benar-benar konsentrasi agar penjelasannya bisa masuk dan cepat paham. Oke, cukup sekian pemaparan materi hari ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.